Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo dan senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, masih ingat apa yang sudah kita bahas dalam seri kita sejauh ini? Pertanyaan yang pertama yang sudah kita bahas adalah, apa itu kekristenan bagi saudara? Nah, kita sudah belajar bahwa kekristenan yang sejati bukanlah agama mati yang penuh dengan peraturan dan ritual, melainkan hubungan yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus. Dan kita juga sudah belajar bahwa satu-satunya cara supaya kita dapat memiliki hubungan dengan Yesus Kristus adalah hanya oleh iman di dalamnya saja. Nah, jika kekristenan yang sejati adalah hubungan yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus, dan kita hanya dapat memiliki hubungan dengan Yesus Kristus oleh iman di dalamnya saja, maka kita harus mengetahui dan memiliki iman yang benar yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pertanyaan yang kedua yang sudah kita bahas adalah, apa itu iman yang benar yang menyelamatkan? Nah, kita sudah belajar bahwa iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah mengetahui atau percaya tentang Tuhan. Percaya kepada kebenaran diri sendiri, percaya kepada kegiatan keagamaan, atau percaya kepada Tuhan untuk kebutuhan jasmani, melainkan bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa. Kebergantungan hanya pada Yesus Kristus saja untuk keselamatan adalah intisari dari iman yang benar yang menyelamatkan. Saudara bergantung pada apa supaya untuk diselamatkan dari dosa-dosa? Oh, ada banyak yang bergantung pada pengetahuannya tentang Alkitab, perbuatan baiknya, kegiatan keagamaannya, dan lain-lain. Tetapi hanya mereka yang sungguh-sungguh bergantung pada Yesus Kristus secara pribadi dan sepenuhnya di dalam hati mereka yang akan diselamatkan. Nah, jika saudara sudah sungguh-sungguh bergantung pada Yesus Kristus secara pribadi dan sepenuhnya di dalam hati saudara untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, inilah pertanyaan yang ketiga yang akan kita bahas. Bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Oh, Tuhan ingin saudara diselamatkan dan yakin akan keselamatan saudara. Kemajuan rohani hanya dapat terjadi apabila saudara sudah diselamatkan dan yakin akan keselamatan saudara. Namun, sedihnya, meskipun Yesus Kristus berkata,
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Banyak orang Kristen tidak memiliki jaminan keselamatan ini. Pada faktanya, ada banyak orang yang menganggap dirinya Kristen yang tidak yakin apabila mereka akan pergi ke surga. Nah, ada dua alasan yang mungkin. Yang satu, mereka sama sekali tidak pernah diselamatkan, dan oleh karena itu tidak mungkin memiliki jaminan keselamatan. Yang satu lagi, mereka mungkin sudah diselamatkan, tetapi tidak tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang jaminan keselamatan. Dan oleh karena itu tidak memiliki jaminan keselamatan. Menurut firman Tuhan, hanya ada dua jenis orang di dunia ini. Orang yang tidak diselamatkan dan orang yang sudah diselamatkan. Iblis ingin menipu orang yang tidak diselamatkan untuk berpikir bahwa mereka sudah diselamatkan. Dan sebaliknya, dia ingin menipu orang yang sudah diselamatkan untuk berpikir bahwa mereka tidak diselamatkan. Nah, bagi orang yang tidak diselamatkan, mereka perlu menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagi orang yang sudah diselamatkan, mereka perlu memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jaminan keselamatan adalah mengetahui dengan yakin bahwa seorang sudah diselamatkan dan akan selama-lamanya diselamatkan. Jadi, bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Ada 3 cara yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara. Hari ini kita akan membahas tentang cara yang pertama yang bisa saudara yakin akan keselamatan saudara. Yang pertama, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan adalah dasar dari jaminan keselamatan kita. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara hanya karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang jaminan keselamatan? 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata kunci, kata tahu. Banyak orang Kristen berkata bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak memiliki jaminan keselamatan. Karena mereka memiliki mentalitas bahwa itu tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti. Namun, firman Tuhan berkata bahwa itulah mungkin untuk mengetahui bahwa saudara sudah diselamatkan dan bahwa saudara akan pergi ke surga. Kata-kata semuanya itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 merujuk pada apa yang sudah dituliskan Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes. Dia menulis, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita,
dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Nah, yang jelas, Rasul Yohanes sedang mengatakan bahwa jika saudara memiliki anak Allah, maka kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, kata kunci, kata tahu. Mengenai jaminan keselamatan, Tuhan tidak ingin saudara berharap demikian. Dia ingin saudara tahu demikian. Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin. Bukan hanya itu. Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu bersifat pribadi. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, kata kunci, kata kamu. Pada suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah secara pribadi. Allah akan menghakimi kita secara pribadi. Dan oleh karena itu kita harus menerima Yesus Kristus secara pribadi. Kita tidak bisa mengandalkan iman orang lain. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan bahwa jika saudara memiliki anak Allah, maka kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata kunci, kata kamu. Oh, betapa diberkati jaminan ini. Bahwa kita dapat memiliki jaminan keselamatan secara pribadi. Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin. Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu bersifat pribadi. Apalagi yang dikatakan firman Tuhan tentang jaminan keselamatan? Firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu sudah dijanjikan. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata kunci, kata memiliki. 1 Yohanes 5 ayat 13 tidak berkata, supaya kamu tahu bahwa kamu akan memiliki hidup yang kekal. Melainkan supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oh, kata memiliki menyiratkan bahwa sekarang juga jika saudara memiliki anak Allah, maka kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata kunci, kata memiliki. Oh, inilah janji Tuhan. Mari kita melihat ayat lain. Dalam Yohanes 5 ayat 24, Yesus Kristus berjanji, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, sekali lagi, janji Tuhan adalah mempunyai hidup yang kekal, bukan akan mempunyai hidup yang kekal. Yang berarti bahwa sekarang juga, jika saudara mendengar firman Tuhan dan percaya kepadanya untuk keselamatan, saudara bisa benar-benar yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan menjanjikannya. Pada faktanya, janji Tuhan adalah bahwa orang percaya tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini merujuk pada perubahan status rohani dari orang berdosa yang mati secara rohani
yang telah dihukum ke neraka menjadi anak Allah yang memiliki hidup yang kekal di surga. Oh, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena di dalam Yesus Kristus status rohani saudara sudah diubah dari hati batu menjadi hati baru. Namun demikian, meskipun mengetahui semua ini, banyak orang Kristen masih tidak memiliki jaminan keselamatan. Hanya karena mereka bergantung pada perasaan mereka dan bukan pada fakta-fakta firman Tuhan. Ketika kita mengalihkan mata kita dari fakta-fakta firman Tuhan dan malah memandang kepada perasaan kita, kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuat kita meragukan keselamatan kita. Sebagai contoh, seseorang yang bergantung pada perasaannya mungkin berkata, "Saya tidak 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saya sudah diampuni dan bahwa saya akan pergi ke surga karena saya tidak merasa bahwa saya sudah diselamatkan." Sebaliknya, ketika kita memandang kepada fakta-fakta firman Tuhan dengan iman dan bukan kepada perasaan kita, kita tidak akan meragukan keselamatan kita karena kita tahu bahwa firman Tuhan menjamin jaminan keselamatan itu. Sebagai contoh, seseorang yang bergantung pada fakta-fakta firman Tuhan akan berkata, "Saya 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saya sudah diampuni dan bahwa saya akan pergi ke surga karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya." Dan berdasarkan fakta-fakta firman Tuhan, saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan. D.L. Moody berkata, "Doktrin tentang jaminan sejelas doktrin apapun dalam Alkitab." Saya percaya ratusan orang Kristen sedang ditipu oleh setan sekarang tentang hal ini, bahwa mereka tidak mempunyai jaminan keselamatan itu hanya karena mereka tidak bersedia untuk percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Jaminan keselamatan itu tidak berdasarkan perasaan kita yang selalu berubah, melainkan pada fakta-fakta firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita akan memiliki jaminan keselamatan, kita hanya perlu percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin, bersifat pribadi, dan sudah dijanjikan. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk bagian 2 dari jawabannya untuk pertanyaan ini. Bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Program Renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.